Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama aku Dila Octaviana. Jadi di video kali ini aku bakal bahas beberapa materi yang ada di mata kuliah akuntansi manajemen. Nah, buat teman-teman yang masih kuliah nih, mungkin jurusan akuntansi manajemen atau perbankan syariah, dan ada mata kuliah ini, semoga video ini bisa sedikit membantu ya. Oke, jadi kita langsung masuk aja ke materi yang pertama, yaitu aku akan bahas tentang analisis biaya, volume, dan laba. Nah, pasti udah pernah dengar kan tentang materi ini gitu. Nah, jadi analisis biaya, volume, laba itu merupakan sebuah teknik untuk menghitung dampak perubahan harga jual, volume penjualan, dan biaya terhadap laba. Nah, ini tuh gunanya untuk apa sih? Nah, jadi analisis biaya, volume, dan laba ini dapat berguna untuk membantu manajer dalam perencanaan laba jangka pendek. Seperti itu ya. Nah, di pembahasan kali ini di materi analisis biaya, volume, dan laba itu juga ada yang namanya titik impas dalam rupiah penjualan, ada titik impas dalam unit, ada juga analisis titik impas multi produk. Nah, gitu ya teman-teman. Sebelumnya aku akan jelasinnya mungkin di sini hanya garis besarnya aja dari setiap materi. Untuk lebih jelasnya mungkin teman-teman juga bisa baca-baca dari literasi teman-teman sendiri. Oke, yang berikutnya nih, materi berikutnya aku bakal kasih sekilas info tentang penyusunan anggaran dan pengendalian. Nah, pasti teman-teman juga udah pernah dengar nih tentang materi ini gitu, tentang penyusunan anggaran dan pengendalian. Sebelum masuk ke situ, kita harus tahu dulu nih anggaran itu apa sih sebenarnya. Nah, jadi anggaran itu kayak suatu rencana tertulis gitu mengenai kegiatan suatu organisasi yang dinyatakan secara kuantitatif tentunya ya, pakai angka gitu kan. Nah, ini tuh untuk jangka waktu tertentu ya, dan umumnya itu bisa dinyatakan dalam satuan uang. Nah, terus abis itu kita bakal bahas jenis-jenis anggaran nih. Kita harus tahu juga nih, jadi anggaran tuh ada anggaran apa aja sih. Nah, jadi berdasarkan jenisnya itu ada dua nih di sini yang bakal aku sebutin, yaitu ada anggaran operasional dan anggaran keuangan. Nah, kayak gitu ya teman-teman. Nah, anggaran ini memiliki banyak fungsi ya, tentunya salah satunya itu yaitu sebagai alat perencanaan atau planning tool. Jadi ada fungsinya tuh ada banyak gitu loh, ada planning tool, control tool, fiscal tool, dan lain sebagainya gitu. Bisa juga sebagai motivation tools. Jadi banyak banget kan fungsi dari anggaran itu sendiri. Nah, terus peran penganggaran dalam perencanaan dan pengendalian itu apa sih? Jadi peran penganggaran dalam sebuah perencanaan itu yang pertama adalah sebagai salah satu komponen penting nih yang disiapkan setelah dibuatnya rencana strategis. Kemudian kalau peran penganggaran dalam pengendalian itu jadi anggaran ini digunakan sebagai rencana tindakan nyata yang diperlukan untuk pencapaian target peningkatan pada masa depan. Kayak gitu ya teman-teman. Oke, kita masuk ke materi berikutnya yaitu biaya standar analisis varian. Nah, jadi biaya standar itu apa sih sebelum kita masuk ke lebih lanjut gitu kan. Jadi biaya standar itu adalah biaya yang ditentukan di muka atau ya di depan gitu loh ditentukannya. Jadi biaya standar ini merupakan jumlah biaya yang seharusnya dikeluarkan untuk satu satuan produk atau untuk membiayai kegiatan tertentu gitu ya teman-teman. Nah, biaya standar ini juga banyak ya jenisnya. Bukan banyak sih, di sini ada dua jenis biaya standar. Yang pertama itu ada standar ideal, kemudian yang kedua itu ada standar yang saat ini dapat tercapai gitu. Jadi ini tuh bisa dicapai dengan beroperasi secara efisien kayak gitu teman-teman. Nah, terus kegunaan biaya standar ini apa sih sebenarnya gitu kan. Nah, jadi kegunaan sistem biaya standar ini sering digunakan untuk memperbaiki perencanaan dan pengendalian itu sendiri gitu ya, kayak yang tadi udah kita bahas. Jadi itu bisa, biaya standar ini bisa memfasilitasi perhitungan harga pokok produk gitu. Berguna banget kan. Nah, kita langsung masuk ke materi yang berikutnya nih, yaitu just in time cost of quality target costing. Oke, nah jadi di sini tuh aku mau kasih tahu dulu nih ya tentang metode pengendalian inventaris yang membawa material dalam proses produksi gudang atau ke pelanggan tepat pada waktunya untuk digunakan gitu kan. Nah, jadi di sini ada 3 poin. Yang pertama itu ada cost of quality, kemudian yang kedua ada target costing, kemudian ada life cycle costing gitu. Nah, kalau cost of quality ini singkatnya adalah
biaya kualitas gitu. Jadi sebuah biaya, beberapa biaya gitu kan, gak cuma satu, yang timbul guna menangani kualitas produk yang dihasilkan gitu, baik mempertahankan mutu maupun memperbaiki produk yang cacat atau tidak sesuai dengan standar gitu. Nah, kemudian yang kedua ada target costing. Jadi target costing ini adalah sebuah strategi gitu yang dapat digunakan oleh sebuah perusahaan untuk merencanakan harga produk baru mereka sebelum diproduksi gitu kan. Tentunya kan kita harus direncanain dulu nih tentang harga produknya matang-matang gitu kan sebelum kita beneran produksi barang tersebut. Kemudian poin yang terakhir itu ada life cycle costing. Jadi life cycle costing ini merupakan sebuah teknik manajemen yang digunakan untuk mengidentifikasi dan memonitor biaya produk selama siklus hidupnya gitu kan. Jadi kan sebuah produk itu pasti ada siklus hidupnya gitu kan. Nah, ini gunanya life cycle costing. Jadi buat mengidentifikasi sama ngemonitoring gitu deh. Oke, kita lanjut lagi nih ke materi berikutnya. Ada apa? Ada evaluasi kinerja. Oke, nah jadi di sini aku menyebutin beberapa poin juga nih di materi evaluasi kinerja ini. Jadi ada 4 bukan 3. Oke, 4 poin di sini. Jadi yang pertama ada pusat pendapatan, terus ada pusat biaya, ada pusat laba dan pusat investasi. Oke, mau aku jelasin satu-satu? Boleh. Oke, di sini aku jelasin yang pertama yaitu pusat pendapatan. Jadi suatu pusat pertanggungjawaban yang kinerja manajernya ini dinilai atas dasar apa? Atas dasar pendapatan yang dicapai gitu ya. Kemudian yang poin kedua yaitu ada pusat biaya. Nah, kalau pusat biaya ini apa sih? Sama aja nih. Ini kan pusat biaya. Sama kayak tadi. Jadi ini tuh suatu pusat pertanggungjawaban, tapi kinerjanya ini dinilai berdasarkan biaya terkendalikan yang dikeluarkan. Jadi kayak sesuai namanya aja gitu loh. Tadi kan pusat pendapatan. Jadi dinilainya atas pendapatan yang dicapai. Kalau biaya ya atas dasar biaya yang terkendalikan gitu yang dikeluarkan. Kemudian yang ketiga ada pusat laba. Udah bisa nebak kan pengertiannya apa? Ya benar banget ya. Jadi ini suatu pusat pertanggungjawaban yang kinerja manajernya ini dinilai atas dasar laba yang diperoleh untuk melakukan penilaian kinerja terhadap suatu pusat laba gitu kan. Jadi ini kayak mudah dimengerti ya teman-teman. Poin keempat yang terakhir yaitu pusat investasi. Tentunya lagi-lagi ini adalah suatu pusat pertanggungjawaban dalam sebuah organisasi yang kinerja manajernya dinilai atas dasar bener banget laba yang diperoleh dari hubungannya dengan investasi yang digunakan gitu. Oke, kita langsung lanjut lagi nih. Kita kayak maraton ya, maraton tapi ini bukan maraton drakor tapi maraton materi. Oke, semoga sih bisa membantu ya. Maaf banget teman-teman kalau mungkin penjelasanku terlalu cepat atau gimana. Oke, kita langsung lanjut aja ke materi berikutnya. Ini materi yang terakhir nih BTW, materi yang ke-6, yaitu konsep dasar balance scorecard atau kita singkat biasanya kita sebutnya itu BSC gitu ya. Nah, jadi pengertiannya dulu dong tentunya. Jadi BSC ini sebuah metode ya, metode untuk melakukan pengukuran dan penilaian kinerja suatu perusahaan dengan cara apa? Mengukur 4 perspektif. Apa aja tuh perspektifnya? Yang pertama perspektif keuangan, perspektif pelanggan, terus perspektif proses nilai internal, kemudian yang terakhir yaitu perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Nah, terus fungsinya BSC ini apa sih? Iya sih tahu buat pengukuran dan penilaian, tapi fungsinya apa gitu? Oke, di sini aku bakal sebutin beberapa fungsinya aja ya, karena fungsinya ini ada banyak banget nih tentunya. Yang pertama yaitu memberi struktur pada strategi, kemudian bisa juga mempermudah komunikasi strategi dalam bisnis gitu. Nah, kemudian ada juga penyelarasan departemen dan divisi gitu, karena biar selaras gitu ya guys. Terus abis itu bisa juga nih buat membantu karyawan biar bisa melihat gitu loh gimana tujuan individual mereka terkait dengan strategi organisasi gitu. Habis itu yang terakhir fungsinya itu tentu saja buat membuat strategi terus pada tracknya, biar kayak kan udah punya strategi itu tuh biar tetap on track gitu loh, biar nggak kemana-mana gitu. Nah, mungkin itu tadi materi yang bisa aku sampaikan. Tadi ada 6 materi ya, semoga penjelasannya bisa dimengerti teman-teman. Mohon maaf banget mungkin ya kalau durasinya sangat singkat. Mungkin teman-teman yang kurang paham atau gimana bisa komen di bawah, siapa tahu aku bisa bantu atau mungkin aku bisa tanya ke dosen aku juga.
Oke, jadi gitu aja sih video kali ini. Terima kasih banyak ya udah nonton sampai akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. BTW mohon maaf juga ya kalau banyak salah kata. Bye.